Oke, baik. Selamat pagi, jemaat yang kasih dalam Tuhan semuanya. Puji Tuhan, kita kembali ketemu dalam sekolah minggu dewasa kita ini hari Minggu dan pada hari ini, hari Tuhan, kita kembali berjemaat ya. Dan tadi pagi sempat hujan cukup deras. Ya, puji syukur ya kita diberikan perjalanan yang baik untuk sudah tiba di tempat ini. Mungkin ada teman-teman kita yang masih dalam perjalanan. Ya, kita berdoa supaya mereka bisa dengan selamat sampai di sini juga. Oke, dan kita akan melanjutkan di 1 Timotius pasal 3. Dan minggu lalu sebenarnya kita mau masuk ke sini, tapi karena ada pertanyaan yang cukup banyak minggu lalu tentang akhir zaman, tentang segala macam milenium lah ya. Jadi akhirnya kita tidak sempat masuk. Tapi hari ini kita ingin melanjutkan 1 Timotius pasal 3 untuk kertasnya masih ada. Dan terakhir kita sampai di nomor 2 sudah belum? Belum. Oke, jadi berarti kita baru perkenalan ya, Nah, untuk itu kita akan baca dulu ya. Kita akan baca dulu teksnya sekali lagi. 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16 saya akan bacakan, silakan memperhatikan. Demikian juga diakan-diakan, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah mempunyai hanya satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sebab mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sesungguhnya, agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Ronald pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan telah mengantarkan kami ke tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, dan kami akan siap belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Stephen yang sebentar akan mengajar kami, dan kami juga yang mendengarkannya beroleh hikmat dan juga beroleh pengetahuan, sehingga kami dapat aplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya acara ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke. Ya, jadi kita sekarang sedang membahas tentang itu nanti atau kasih ke Pak Gio aja ya nanti. Ya, pas penutup nanti. Oke, dan kita akan melihat di sini tentang diaken. Saya ulang lagi ya nomor satunya, karena udah lama sekali. Setelah penilik, jabatan berikutnya dalam gereja adalah diaken, yang berasal dari kata diakonos, ya, diakonos, yang secara literal artinya adalah pelayan, ya, artinya pelayan, dan kata diakoneo berarti melayani, gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan beberapa hal langsung di sini ya, yaitu bahwa sebenarnya semua orang Kristen perlu melayani, gitu. Semua orang Kristen perlu melayani, ya. Tapi ada jabatan yang khusus disebut diaken. Artinya semua orang Kristen harus diakoneo, tapi ada jabatan khusus diaken, gitu. Dan jabatan ini disebut di beberapa tempat dalam Alkitab. Contoh paling jelas adalah Filipi 1 ayat 1, situ di mana Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi, kemudian dikatakan kepada para
penilik dan para diaken di situ. Ya, para penilik dan para diaken. Oke. Dan kita melacak bahwa ternyata jabatan ini dimulai di Kisah Rasul pasal 6. Ya, dimulai di Kisah Rasul pasal 6, dipicu oleh kebutuhan jemaat Yerusalem di situ. Ya. Jemaat Yerusalem akan orang-orang yang mengurus pembagian bantuan kepada para janda. Nah, kita masih ingat di situ ya. Jadi rupanya pada waktu itu mereka ada bantuan kepada para janda, ya. Mungkin ada yang kasih sumbangan dan sebagainya. Dan nah, sebagian janda merasa kok kami belum dapat giliran, atau kok kami belum dikasih dan sebagainya. Dan para rasul berkata, sebaiknya jangan kami yang melakukan hal ini, gitu ya, karena fokus kami ada pada hal lain, gitu ya. Jadi mereka jemaat diminta untuk mengangkat, ya, orang-orang yang dapat dipercaya untuk membantu hal tersebut. Nah, sehingga poin nomor 2, ya, kita masuk di poin nomor 2. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa diaken melayani dengan cara, terutama di sini ya, mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan jemaat, sehingga para penilik dapat berfokus kepada penyampaian. Coba kita buka ya, Kisah Rasul pasal 6. Kita buka Kisah Rasul pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Dikatakan di situ. Kisah Rasul pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Ya. Jadi penilik dapat berfokus pada penyampaian firman dan doa. Di sini. Ya, ini adalah yang dikatakan oleh para rasul di situ. Ya. Dan ya, sehingga hal-hal lain, ya, hal-hal yang berhubungan dengan pokoknya pelayanan-pelayanan lain yang tidak berhubungan dengan penyampaian firman itu bisa dibantu oleh diaken. Ya. Dan pada waktu itu fokusnya adalah pada pembagian kepada janda, gitu ya, pembagian kepada janda. Ya, tapi bukan hanya itu saja, ya. Jadi saya pernah ya ketemu satu gereja yang dia belum ada diaken. Memang gerejanya masih kecil sih, jadi mungkin belum perlu juga, gitu ya. Tapi ketika ditanya kenapa gereja kamu tidak diaken, katanya ya, oh ya karena kami belum ada janda di sini, katanya, ya. Karena kami belum ada janda, kan? Jadi ya, bukan berarti karena insidennya dimulai dengan masalah adanya janda, bukan berarti diaken itu hanya kerjanya, pokoknya hanya boleh ngurusin janda begitu. Tentu bukan seperti itu, ya. Tapi kita mengambil suatu prinsip yang lebih luas di sini, ya, prinsip yang lebih luas bahwa ya, diaken bisa membantu melayani apapun dalam jemaat sebenarnya, ya, apapun dalam jemaat untuk meringankan pekerjaan penilik, ya, pengkhotbah di sini, ya, karena supaya pengkhotbah dapat berfokus di penyampaian firman dan doa, katanya di sini, ya. Dan gereja-gereja modern, ya, itu kadang-kadang di abad modern ini ada banyak hal yang harus dilakukan. Kalau gereja itu punya bangunan, misalnya kayak kita di Grafik kan punya bangunan, ya. Ya, untuk mengurus bangunan ini saja sebenarnya lumayan full time juga. Apa dari kebersihannya, dari segala macam, ya, masalah ini dan itu, ya, banyak sekali, ya. Kemudian jemaat, ya. Jadi memang setiap saat diperlukan orang-orang yang memang rindu untuk membantu, melayani, ya, dan orang-orang yang bisa dipercaya dan lain sebagainya di sini. Oke, nah kita kembali lagi ke 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3, kita lihat di sini.
Dan tadi sudah kita baca ayat 8 sampai 16, dan rupanya Tuhan memberikan syarat bagi orang-orang yang akan diangkat menjadi diaken. Mengapa demikian? Ya, karena kadang-kadang diaken mengurus hal-hal yang sensitif ya. Contohnya di abad pertama itu di Yerusalem itu mereka berhubungan dengan bantuan kepada jemaat tertentu gitu kan. Jadi mungkin ada hubungan dengan uang, ada hubungan dengan rahasia-rahasia orang atau lain sebagainya. Jadi diaken ini waktu di Yerusalem dikatakan kalian harus pilih yang penuh Roh Kudus, yang berhikmat, orang-orang yang baik, yang punya reputasi yang baik dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini dipertegas lagi di dalam 1 Timotius pasal 3 di sini. Ini adalah secara resmi syarat-syarat yang Tuhan berikan. Dan sama seperti yang saya katakan tentang penilik ya. Kadang-kadang ada jemaat yang berkata, wah 1 Timotius pasal 3 ini tidak relevan bagi saya. Ya, karena saya bukan penilik, saya bukan diaken misalnya. Saya tidak mau jadi penilik, ya, saya juga tidak mau menjadi diaken dan lain sebagainya. Ya. Tetapi bukan itu persoalannya. Gitu ya. Ini relevan bagi setiap orang Kristen. Ya, sekalipun bukan penilik pun, saya sudah katakan, ya, bahwa hal-hal yang disebutkan untuk penilik ini adalah target untuk setiap orang Kristen sebenarnya. Adalah hal yang baik untuk diikuti. Ya. Seperti saya katakan, ini yang Tuhan inginkan gitu. Ya. Kita tidak bisa berkata misalnya, oh penilik adalah suami dari satu istri. Nah saya bukan penilik, jadi istri saya boleh 2, 3, 4 gitu. Ya, enggak seperti itu gitu kan. Penilik haruslah bukan hamba uang. Oh saya bukan penilik, jadi saya boleh hamba uang. Enggak ada, bukan itu. Ya, jadi Tuhan kasih poin-poin di sini, baik untuk penilik maupun untuk diaken, bukan supaya oh yang bukan penilik, bukan diaken, ya silakan nggak usah lihat lah gitu kan, nggak usah dipedulikan gitu. Ini toh bukan buat saya. Bukan itu maksud Tuhan di sini. Maksud Tuhan adalah bahwa inilah ya hal-hal yang Tuhan ingin orang-orang Kristen untuk capai gitu. Nah, dan kalau mereka bisa capai itu, kalau mereka bisa sampai kepada kedewasaan itu, maka oke, mereka bisa Tuhan pakai dalam pelayanan tertentu. Ya. Dan Tuhan ingin agar sebenarnya semua orang Kristen bisa dipakai dalam pelayanan. Gitu. Oleh karena itu, sangat bagus bagi kita untuk melihat dan mempelajari baik untuk yang memang penilik, memang diaken, ataupun yang bukan penilik dan bukan diaken, gitu ya. Ini tetap adalah hal-hal yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi contohnya, coba kita lihat lagi ya. Di dalam syarat diaken di sini, kita lihat poin nomor 3 kita. Dalam banyak aspek katanya ya, syarat untuk diaken mirip dengan penilik. Jadi ada banyak hal yang mirip ya. Ini memberitahu kita bahwa ini syarat memang sebenarnya berbicara mengenai orang Kristen yang dewasa saja gitu. Orang Kristen yang dewasa itu harusnya gimana gitu kan. Orang Kristen yang bertumbuh, yang dewasa itu mestinya gimana? Ya, contohnya ya, contohnya mereka haruslah seorang dalam pernikahan yang monogami misalnya. Ya, jadi 2 kali Tuhan sebut ya, suami dari satu istri. Satu kepada penilik di pasal 3 ayat 2 di situ. Mempunyai hanya satu istri. Ya. Kemudian di pasal 3 ayat 12, ya, diaken haruslah mempunyai hanya satu istri. Ya. Hanya satu istri. Ya, jadi dan saya sudah bilang bahwa memang sih di kalangan Kristen ya mungkin kalau agama lain adalah poligami ya, baik itu agama tetangga gitu kan, ataupun ya sebenarnya dari budaya Tionghoa dulu juga ada poligami gitu ya. Kalau kita lihat ini ya, tapi kalau di kalangan Kristen mungkin poligami yang paralel itu tidak begitu sering. Ya, paling orang Mormon doang. Nah, itu pun kita nggak anggap mereka Kristen sebenarnya. Tetapi yang kadang-kadang menjadi momok bagi orang Kristen adalah poligami serial sebenarnya. Yang saya bilang ya, jadi dia kawin, dia cerai. Ya. Dia kawin lagi, dia cerai ya. Ya, mungkin bagi mata dunia dia monogami gitu. Tapi di mata Tuhan ini poligami juga begitu sebenarnya, gitu kan? Nah, jadi saya tidak berkata bahwa orang-orang demikian. Jadi kita tahu ya tidak semua orang diselamatkan pada awal kehidupan.
ya kan? Ada orang yang diselamatkannya dia sudah mengarungi kehidupan yang inilah turbulen begitu ya. Nah, ada orang yang sudah memang kawin cerai dan sebagainya, akhirnya dia percaya Yesus Kristus. Akhirnya dia diselamatkan. Oke, kita terima dia, kasih Tuhan ya, kasih karunia Tuhan dan lain sebagainya ya. Ya cuman ya orang-orang seperti itu memang berarti tidak memenuhi syarat untuk ini, gitu ya. Ya tidak, keselamatan berbeda dengan keselamatan dan pengampunan berbeda dengan satu syarat untuk melayani dalam posisi tertentu, begitu ya. Jadi ya ini yang kita harus hati-hati sebenarnya, gitu ya. Tapi ini menunjukkan kepada kita ideal Tuhan. Idealnya Tuhan adalah bahwa monogami, gitu kan? Monogami ya, satu pasangan untuk seumur hidup. Satu-satunya yang mematahkan itu adalah ya tentu kalau Tuhan sendiri yang ambil, misalnya kematian dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Banyak hal yang mirip ya. Kalau Anda baca syarat penilik ayat 1-7, kemudian baca syarat diaken, banyak hal itu mirip. Ya, tadi masalah pernikahan monogami. Kemudian masalah kualitas rohani yang dituntut ya, kualitas rohani dan karakter yang baik. Ini juga banyak yang mirip antara penilik dan diaken, ya. Contohnya tidak bercabang apa? Tidak bercabang lidah. Ya, tidak bercabang lidah. Jadi jadi bercabang lidah itu artinya gini, ngomong begini tapi kelakuannya berbeda, atau ngomong di A begini, ngomong di B begini, gitu kan? Jadi ya munafik ya dan lain sebagainya, bukan itu yang kita inginkan. Atau memfitnah, gitu kan? Jadi tidak boleh bercabang lidah, bukan pemfitnah, ya. Bukan penggemar anggur, ya sama. Jadi ini sempat kita bahas juga masalah anggur dan sebagainya, masalah alkohol, ya. Kemudian tidak serakah. Tanya di sini kan, tidak serakah. Ini mirip dengan kalau di penilik itu bukan hamba uang, gitu ya, tidak serakah, ya. Dan dapat menahan diri dalam segala sesuatu, ya. Dapat menahan diri dalam segala sesuatu, ya. Dan ini ada di ayat 11, ya kan? Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala sesuatu, ya. Dapat menahan diri dalam segala sesuatu, ini adalah bagian dari buah roh. Ini adalah bagian dari kedewasaan, dan ya, ini adalah hal yang penting dalam kehidupan Kristen, ya. Menahan diri, ya. Jadi bukan terbawa oleh emosi, ya, terbawa oleh hawa nafsu, ya, terbawa oleh kebencian dan hal-hal lain seperti itu, ya. Menahan diri dapat dipercaya dalam segala sesuatu di sini. Yuk, silakan. Saya mau bertanya tentang bukan penggemar anggur. Ya. Kalau penggemar itu konotasinya dia memang mungkin peminum ya. Tapi kalau misalnya dalam satu acara tertentu, ya, ada hal seperti itu yang setiap orang mencobai minum anggur dalam konotasi ini alcoholic drinks. Ya. Apakah arti dari penggemar anggur ini bisa seperti itu yang mungkin nggak setiap bulan sekali dalam pada sesuatu dia minum sedikit, gimana itu? Iya, jadi kalau di dalam ini ya, di dalam saya enggak, ini handphone saya di situ lagi di dalam bahasa aslinya itu ini saya mesti cek lagi di bahasa aslinya, tapi kita sudah pernah diskusi ini, begitu ya. Jadi sebenarnya di dalam Alkitab, begitu ya, di dalam Alkitab memang anggur itu atau alkohol itu bukanlah sesuatu yang dikatakan haram sebenarnya, gitu kan? Karena kita sudah tidak ada konsep haram dan halal, gitu ya. Ya, tetapi kita bilang ada di sini katanya suatu peringatan terhadap anggur di sini, gitu ya, walaupun tidak haram, ya.
Tapi dikatakan apa? Tidak ada yang haram, gitu kan? Baik kepada penilik, karena penilik dikatakan bukan peminum di situ, ya. Tetapi di sini juga katakan bukan apa? Jangan penggemar anggur, begitu. Jangan penggemar anggur. Jadi seolah-olah ini tadi pertanyaannya kan bisa nggak menggemari tapi mencicipi dikit-dikit, begitu maksudnya, begitu ya. Kan sering dalam satu menghadiri perayaan apa namanya dalam pekerjaan ada acara, ya ada host kayak gitu. Iya. Bagaimana dengan hal seperti itu? Boleh atau sama sekali kita ngomong saya harus menjelaskan saksian saya atau tadi punya pernyataan tetapi Iya, jadi kalau saya mengajarkan ya bahwa kita berkata no, begitu ya. Kita berkata no untuk yang seperti itu ya. Bukan karena itu haram, begitu ya, tapi karena ya karena berbagai hal ya. Satu ada banyak poinnya, gitu ya. Ya, satu bahwa kesaksian, gitu kan. Kesaksian kita bahwa saya bukan peminum, gitu. Saya bukan peminum, gitu kan. Karena ya kalau toast-toast seperti itu, maksudnya gini loh, it's a slippery slope ya istilahnya, gitu. Artinya lereng yang licin, gitu. Lereng yang licin ya. Oke, satu toast ya. Nah, kalau orang tahu kamu oke, satu toast ya. Nanti orang bilang, toastnya sama saya toast lagi, begitu kan. Nanti kalau sama saya toast lagi, sama saya toast lagi. Lama-lama ya kamu di toast berapa kali ini juga, gitu kan. Habis juga begitu ya. Lebih baik dari awal berkata no, gitu ya. Saya tidak ini, gitu ya. Dan lucunya ya, kalau seseorang berkata, misalnya kalau ada orang Muslim ya, dia bisa berkata dan orang paham gitu, oh dia orang Muslim jadi nggak minum gitu-gituan, gitu ya. Ya, tetapi seolah-olah seperti kalau orang Kristen kita takut untuk seperti itu, gitu ya. Kita takut untuk seperti itu, kita takut untuk kayak berkata tidak, saya tidak minum alkohol punya orang, begitu ya. Dan artinya ketika kita membuka keran itu, gitu ya, sulit bagi kita nanti untuk mau stopnya di mana, begitu ya. Oke, tadi dikatakan nggak nyampe sebulan sekali atau apa. Dia lama-lama dipikirkan, oh kalau sebulan sekali oke lah, gitu kan. Oh nanti kalau 2 minggu sekali oke lah, begitu ya. Lain sebagainya. Dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang ya akan creeping up terus, begitu ya. Lebih baik kita punya suatu standar, dan sekali lagi we lose nothing, gitu. Alkohol itu bukan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan, ya. We lose nothing at all, gitu ya. Itu beda dengan, makanya saya bilang kadang-kadang ada orang bilang kalau kamu anggap alkohol itu racun, ya banyak kok hal racun ya, gula kebanyakan aja racun, gitu kan. Nah saya setuju gula kebanyakan juga nggak sehat, begitu ya. Tapi artinya gini, tubuh kita itu ada perlu gula juga, gitu. Ya. Jadi makan karbohidrat atau gula dalam jumlah terbatas atau yang cocok itu memang kebutuhan tubuh, gitu. Ya. Tubuh kita nggak mungkin nggak ada karbohidrat, nggak ada gula, begitu. Tapi kalau alkohol itu murni sesuatu yang nggak diperlukan sama sekali oleh tubuh, gitu kan? Is pure ini nggak dibutuhkan, gitu kan? Ya sehingga jauh lebih baik berkata tidak, begitu ya. Jauh lebih baik berkata tidak, gitu ya. Belum lagi tadi itu ada potensi kita akhirnya menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, baik di sini ya. Ya, oke, Pak Surya. Gini Pak, sepupu saya tuh pernah keluar, itu apa, keluar ada KBP, dia bilang itu dadanya, oh emansipasi gimana? Ada. Tentang apa, Pak? Emansipasi Pak, diaken dengan penilik, Oke. kan dianggap itu kan ada kan, tuanya perempuan, pendetanya perempuan. Oke. Dia bilang itu emansipasi, mana nggak ada itu. Iya, benar. Nah, ini sebenarnya lebih relevan untuk penilik ya. Kalau untuk diaken, nanti kita akan lihat ada orang yang berargumen bahwa ada diaken perempuan, gitu ya. Walaupun kita di sini kita tetap menafsirkan bahwa bukan diaken perempuan yang dimaksud, tapi istri diaken yang dimaksud. Jadi nanti kita ada berkaitan dengan ayat 11 gitu, ya.
Karena dikatakan demikian pula istri-istri. Ya, kata istri di situ bisa juga diterjemahkan perempuan sebenarnya, karena itu dari istilah gune. Ya. Sehingga ada orang yang berargumen bahwa ada diaken perempuan, gitu ya. Nah, terus terang diaken perempuan itu tidak melanggar prinsip jangan memerintah dan jangan mengajar, gitu ya. Kalau penilik perempuan atau gembala perempuan, nah itu sudah melanggar, ya. Melanggar prinsip apa? Perempuan jangan memerintah dan jangan mengajar, begitu ya. Tetapi karena ada sebagian gereja mereka punya diaken perempuan memang, gitu ya. Tetapi kita menafsirkan di sini, ya, karena elai juga terjemahkan istri kan, ya, terjemahkan istri. Jadi bahwa diaken itu melayani bersama dengan istrinya, begitu. Ya makanya kita juga pas penabisan diaken kan ada apa? Istrinya ikut ditumpang tangan juga, begitu. Ya. Dan sekarang ada pertanyaan lagi. Sekarang begini, kenapa yang penilik tidak ada disebut masalah istrinya? Begitu. Perhatikan nggak di sini? Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 7, dia tidak ada sebut istri penilik itu harus bagaimana. Istri penilik itu harus bagaimana? Tidak disebut, gitu. Tetapi di diaken justru malah ada istri di ayat 11. Demikian pula istri-istri, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena begini, sebenarnya baik diaken maupun penilik, istrinya itu kan pasti ikut melayani bersama. Ya, istri gembala, ya saya rasakan sendiri mulai dari waktu saya masih anak kecil di bawah Pak Suhento, ya tentu mama saya Simu, ya tentu banyak sekali ya andilnya, itu kan pelayanannya, dan sekarang istri saya juga banyak sekali yang dia lakukan, gitu kan, untuk membantu pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi dalam pengertian begini, istri penilik, ya, itu ikut melayani, kapasitasnya berbeda dengan penilik, begitu ya. Dimana penilik itu mengajar, gitu. Sedangkan istri penilik tidak ikut mengajar. Gitu. Nah, sedangkan istri diaken, ya, itu melayani, ya, bisa dalam pengertian yang sama dengan suaminya, begitu. Ya. Karena istri diaken di situ, dan diaken pun pelayanan dia bukan fokus kepada mengajar, ya. Tetapi misalnya membantu, ya, mengkoordinasi, memperhatikan jemaat dan lain sebagainya. Dan itu artinya istri diaken itu bisa melakukan banyak hal yang sama yang dilakukan oleh suaminya, begitu. Ya. Terutama kan jemaat kan ada laki ada perempuan, gitu kan. Nah, jadi istri diaken bisa banyak melayani di yang perempuan dan lain sebagainya. Ya. Jadi sedikit menyinggung Pak Siregar punya, ya memang emansipasi, gitu kan. Emansipasi itu, ya, emansipasi itu bisa positif, bisa negatif. Negatif kalau dia menentang Alkitab, positif kalau dia sesuai dengan Alkitab. Ya. Emansipasi positif itu, ya, adalah kalau kita memahami kembali ke Alkitab, bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, sehingga laki-laki dan perempuan punya nilai yang sama di hadapan Tuhan. Emansipasi itu positif kalau misalnya, ya, dipakai dalam pengertian, misalnya kalau orang zaman dulu, ya, di sebagian keluarga Tionghoa dan lain sebagainya, mungkin di kultur lain juga, bahkan ketika China ada one child policy, kadang-kadang kalau misalnya seorang ibu tahu dia hamil anak perempuan, dia aborsi. Ini real, gitu. Karena dia anggap bahwa, wah, kan China waktu itu hanya boleh satu anak. Ya. Lalu kalau misalnya anak dia perempuan, dianggap kurang berharga, tidak bisa melanjutkan nama keluarga, dan lain sebagainya. Ya, sehingga itu ada banyak kasus bahwa, ya, misalnya ketahuan anaknya perempuan diaborsi, ada juga yang dikasih ke orang, gitu kan, karena dia nggak boleh punya lebih dari satu. Nah, emansipasi dalam pengertian bahwa kita menyamakan nilai
dari laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan memiliki nilai kemanusiaan yang sama dengan laki-laki, sama-sama berharga, sama-sama indah di mata Tuhan. Itu hal yang bagus dan diperlukan gitu ya. Tetapi di mana emansipasi menjadi kacau adalah ketika dia mulai melawan Alkitab di situ. Ya, ketika dia mulai melawan Alkitab ya. Laki-laki dan perempuan punya nilai yang sama ya, kedua-duanya ya, maksudnya misalnya dulu juga perempuan nggak usah pendidikan lah gitu kan, nggak usah pendidikan gitu kan, karena toh ini ya ngapain pendidikan dan lain sebagainya. Nah, emansipasi bagus hal seperti itu. Tetapi ketika emansipasi mau berkata bukan hanya nilai perempuan sama dengan laki-laki, tetapi peran dan fungsi laki-laki dan perempuan sama. Nah, di sini ini yang sudah salah gitu ya. Karena nilai mereka sama, tetapi Tuhan menciptakan mereka dengan fungsi yang berbeda ya, dan peran yang berbeda begitu ya. Dan ketika emansipasi mencoba menyerang hal ini ya, nah ini menjadi kacau gitu. Sehingga akhirnya buah ujung-ujungnya terakhir adalah ya laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki gitu. Itu sudah bentuk ekstrimnya. Tapi banyak orang tidak melihat ini hulunya gitu ya. Hulunya bahwa ketika perbedaan peran dan fungsi diserang ya. Nah, di situ kita sudah memupuk jalan sehingga akhirnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Bahkan yang terakhir, fase terakhir adalah secara fisik pun dianggap nggak berbeda, padahal jelas-jelas berbeda gitu kan. Ya, sehingga kita sebagai gereja-gereja Tuhan, salah satu tugas kita adalah tetap mengumandangkan kebenaran ini, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berharga di mata Tuhan. Sama-sama diselamatkan dengan cara yang sama. Sama-sama bisa menjadi anak-anak Allah yang berharga begitu, yang bisa ngomong langsung dengan Sang Bapa gitu kan. Nah, tidak ada misalnya kalau perempuan ngomong sama Tuhan di hold 30 menit gitu kan. Kalau laki ngomong sama Tuhan ini langsung, kan nggak ada seperti itu gitu ya. Tuhan juga mendengar anak-anaknya yang perempuan ya, bahkan banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa dalam Alkitab adalah perempuan. Jadi no problem with that gitu ya. Tapi ketika kita berkata tidak ada perbedaan peran, nah makanya kita tetap pada penilik tetap laki-laki ya, karena ini adalah ini adalah apa yang Tuhan katakan. Oke, baik sini ya. Jadi sampai mana kita? Poin nomor 4 sekarang ya. Oke, poin nomor 4. Yang berbeda adalah, jadi syarat diaken dengan syarat penilik ini banyak kemiripan, tadi kita lihat, tapi ada perbedaan-perbedaan juga ya. Yang berbeda adalah bahwa diaken tidak dituntut untuk dapat cakap mengajar ya, tidak ada syarat itu, karena memang bukan. Boleh nggak diaken mengajar? Boleh, bukan berarti nggak boleh ya. Jadi ada diaken yang akhirnya punya karunia mengajar juga, boleh gitu, boleh ya. Tapi artinya bukan itu syarat dia begitu ya, bukan itu syarat dia ya. Dan ternyata memang kalau kita lihat dari 7 diaken yang awal di Yerusalem ya, kita tahu minimal 2 diantaranya jadi jago mengajar ya, yaitu satu Stefanus yang saking jago mengajarnya malah dimartir gitu. Karena dia meyakinkan begitu banyak orang Yahudi dan membantah mereka ya. Dan yang kedua adalah Filipus ya. Ini juga rupanya saking jago mengajarnya berubah jadi penginjil dia. Jadi dia akan jadi penginjil ya. Dan dia Tuhan pakai untuk menginjil sida-sida dari Ethiopia, kemudian dia pergi ke Asdod ya, kemudian dia menetap di Kaisarea. Ya, jadi dari 7 diaken awal di Yerusalem, ya bukan berarti, jadi diaken tidak ada syarat mengajar, tapi bukan berarti diaken tidak boleh mengajar, gitu ya. Bukan berarti diaken tidak boleh mengajar. Jadi kalau memang punya karunia itu, kalau memang akhirnya Tuhan pimpin ke arah sana, why not gitu kan? Kenapa tidak gitu? Jadi ini hal yang indah di sini ya. Ini secara umum atau secara khusus? Maksudnya umum dan khusus apa nih Pak? Mereka mengajar di luar jemaat. Ya bisa, ya dimanapun mereka bisa mengajar, begitu kan? Tapi secara khusus di dalam jemaat. Bisa juga. Mereka persyaratan itu berlaku bagi Hah? saat apa? Tidak
disyaratkan untuk mengajar kan? Benar, tidak disyaratkan untuk bisa mengajar karena maksudnya begini Pak, jadi mereka tidak diharuskan bisa mengajar. Ya. Tetapi kalau mereka bisa mengajar, ya nggak ada salahnya juga maksudnya. Misalnya nih, ada diaken yang mau pelayanan sekolah minggu atau pelayanan mengajar anak remaja atau ini kan. Saya ada, kalau waktu saya di Amerika, di Tabernacle ya, sekolah minggu dewasanya itu dibagi, kalau kita kan cuma 2 kelas nih. Pak Sento sama saya kan. Waktu saya di Tabernacle, saya ingat kami dibagi yang dewasanya aja mungkin ada 6 apa 7 kelas gitu. Gitu ya. Dan ya ada sebagian dipegang oleh diaken tertentu gitu. Yang memang dia jago mengajar juga gitu. Gitu ya. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Tapi dalam organisasi gereja untuk jabatan, Dia diaken. dia diaken. Ya. Dalam konteks itu dia bebas kalau memang dia pintar mengajar, dia silakan mengajar. Bisa. Kalau tidak, dia tugas utamanya adalah pelayanan. Benar. Ya. Tugas pelayanan, tugas utama dia kan ini. Ya, artinya ya yang lain-lain ya sesuai dengan ini. Tapi kalau misalnya ada diaken yang memang jago mengajar, bisa juga gitu. Sedangkan syarat untuk penatua harus. Nah, kalau syarat untuk penatua harus cakep mengajar. Memang itu syaratnya gitu. Karena memang salah satu pekerjaan utamanya adalah mengajar. Gitu. Baik itu melalui khotbah di umum, baik itu melalui hal lain dan sebagainya. Ya. Oke ya. Oke, jadi baik, yang berbeda adalah bahwa dia kan tidak dituntut dapat cakap mengajar karena itu bukan tanggung jawab utama mereka. Namun demikian, mereka perlu memahami dan berpegang teguh kepada rahasia iman. Nah, ini yang disebut di sini, ya kan, di ayatnya yang ke-9, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci, gitu kan. Dan apa sih rahasia iman ini, gitu kan? Apakah ada sesuatu yang kalau udah jadi diaken baru kita kasih tahu nih, gitu kan? Nah, coba yang para diaken nih, waktu jadi diaken ada saya kasih tahu rahasia apa nggak, gitu kan? Rahasia doktrin kekristenan yang kalau non diaken nggak boleh tahu gitu kan, nggak ada yang seperti itu ya. Jadi maksudnya apa sih rahasia iman di sini kan? Rahasia iman. Jadi ini dari kata musterion sebenarnya kan, dalam Alkitab ya. Ya, musterion dan musterion kalau dalam Alkitab itu mengacu kepada hal-hal yang sebelumnya belum dikasih tahu, tapi sekarang melalui pewahyuan, terutama pewahyuan perjanjian baru sudah disingkapkan. Dan biasanya definisi dari musterion atau rahasia ini kita dapatkan di Efesus. Coba kita lihat di sini ya. Efesus dan Efesus pasal 3. Jadi kalau Anda ketemu kata rahasia di situ dalam perjanjian baru yang berasal dari kata musterion, dan Anda ingin menjelaskan kepada orang maksudnya apa rahasia ini, kita buka Efesus pasal 3. Ini adalah definisi yang Tuhan sendiri berikan. Ya. Dan kalau kita baca dari ayat 1, dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah atau kasih karunia, TB1 ya. Penyelenggaraan kasih karunia atau anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia ini. Nah, perhatikan ini pertama ya, kata rahasia di sini. Rahasia ini diberitahukan kepadaku melalui apa? Wahyu. Jadi Tuhan singkapkan kepada dia. Tuhan singkapkan sesuatu kepada Paulus mengenai dispensasi ya, kasih karunia atau penyelenggaraan. Ayat 2 kan penyelenggaraan anugerah. Dan itu bahasa aslinya oikonomia karis di situ ya. Jadi ini yang kita sebut dispensasi kasih karunia. Jadi kita sekarang hidup, ada sebagian orang sebut ini adalah masa gereja. Ada sebagian orang sebut ini adalah masa kasih karunia. Kenapa? Karena ini dikatakan sini. Dispensasi anugerah atau dispensasi kasih karunia. Maka sebagian orang sebut kita hidup di zaman kasih karunia. Nah, untuk di zaman kasih karunia itu, atau di zaman gereja ini, ada pewahyuan baru yang Tuhan kasih, sehingga ada hal-hal yang kita ketahui yang dulunya belum tahu gitu. Kan dikasih, coba baca lagi ya. Nah, lalu apakah rahasia ini Paulus simpen gitu kan? Wah, saya dapat rahasia nih. Wahyu dari Tuhan. Jadi ini rahasia ya, kalian orang Efesus nggak boleh tahu.
Bukan seperti itu. Rahasia ini dia singkapkan ayat yang keempat. Apabila kamu membacanya, ya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang apa? Rahasia Kristus. Jadi rahasia ini bukan untuk disimpan-simpan gitu. Paulus Paulus kasih gitu kan, ayat 5. Yang pada zaman orang-orang dahulu, maksudnya di PL, tidak diberitahukan kepada anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi, kenapa disebut rahasia? Karena belum disingkapkan sebelumnya. Gitu. Contohnya apa? Contohnya bahwa akan ada namanya eklesia atau gereja. Itu orang PL nggak tahu sama sekali. Ya, contohnya bahwa di dalam masa ini, Yahudi dengan non-Yahudi akan bercampur setara. Nah, itu orang Yahudi nggak tahu itu PL tuh. Orang Yahudi PL kan pikirnya kami adalah bangsa pilihan. Kalau orang lain mau diselamatkan, masuk ke Israel gitu. Nah, tapi sekarang ada rahasia. Ada sesuatu yang belum disingkapkan. Ini ada suatu fase di mana Israel dengan bangsa-bangsa lain bersatu dalam jemaat gitu kan. Jadi ini yang disebut rahasia. Jadi rahasia iman, balik lagi ya ke 1 Timotius pasal 3. Apa maksudnya bahwa diaken harus memelihara rahasia iman dalam hati nurani murni? Rahasia iman artinya bahwa dia harus punya poin-poin doktrin iman yang sudah Tuhan singkapkan begitu. Yang tadinya rahasia, yang kalau Tuhan belum singkapkan di masa PL dan sebagainya itu rahasia. Tapi begitu sudah disingkapkan di Perjanjian Baru, disingkapkannya di mana? Ya di Perjanjian Baru ini. Gitu, ya. Nah, ini adalah rahasia iman. Gitu, ya. Rahasia iman. Rahasia iman kita di mana? Ya itu dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Ya. Artinya sesuatu yang sudah disingkapkan. Dan kalau kita baca di bawah lagi sampai dengan ayat yang ke-16, perhatikan di situ ada kata rahasia lagi yang muncul di situ, kata yang sama ayat 16. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Ya, ayat 16. Ini adalah bagian dari rahasia iman yang harus dipegang oleh diaken, bukan hanya diaken. Sebenarnya semua orang Kristen. Ya. Yaitu apa? Dia, nah kata dia di sini mestinya Allah ya, dalam TR. Ini dia mengikuti CT. Allah yang telah dinyatakan dalam rupa manusia. Itu kan doktrin dasar kekristenan, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ini harus dipegang oleh diaken dan oleh semua orang Kristen. Ya, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah telah dinyatakan dalam rupa manusia. Ini salah satu rahasia iman. Dibenarkan dalam roh, artinya Yesus menjalani kehidupan yang tidak bersalah. Dia sebagai manusia sempurna. Dilihat oleh malaikat-malaikat, ya, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya. Oke, jadi itu adalah bagian dari rahasia iman. Jadi poinnya adalah bahwa ya, diaken tidak harus mengajar, tapi diaken harus ngerti poin-poin apa? Iman. Gitu ya. Diaken harus ngerti poin-poin iman. Gitu. Nah, jadi tidak dikatakan harus mengajar, cakap mengajar, tapi minimal dia harus tahu poin-poin iman, gitu kan? Dia harus memegang rahasia iman di dalam hati nurani yang suci, katanya di sini, gitu ya. Nah, sekali lagi di awal saya sudah bilang bahwa ini bukan berarti saya bukan diaken jadi saya nggak perlu, gitu. Bukan seperti itu, gitu kan? Ya. Artinya semua orang Kristen seharusnya, gitu ya, memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ya. Oke, sehingga kita lihat di poin yang keempat di sini. Jadi mengacu kepada apa yang telah Allah singkapkan dalam firman-Nya. Ini adanya mengacu kepada apa yang Allah singkapkan di dalam firman-Nya. Oke, ya saya rasa kita akan stop sampai di sini ya, karena nggak mungkin juga kita selesaikan ya. Jadi sepertinya minggu depan lah kita selesaikan di sini ya untuk poinnya satu ini. Oke, baik. Jadi mari kita bersatu dalam doa, minta Pak Giovanni pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali Tuhan dalam sekolah minggu dewasa Tuhan. Dan kami telah membaca Tuhan dan mempelajari firman-Mu Tuhan. Hingga firman-Mu ini bisa menjadi kesehatan bagi tubuh rohani kami Tuhan.
Sebentar lagi kami akan ke kebaktian umum Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan dan berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik.